Sebut saja dia Pekor. Malam itu si Pekor sangat capek karena harus kerja lembur dan dia berencana untuk mudik. Sedang capek-capeknya si Pekor mendapatkan surat cinta dari Munton. Karena si Pekor orangnya sangat baik hati, maka dikasihkan semuanya untuk pacarnya. Dengan semangat 45, akhirnya si Pekor selesai juga, meskipun sampai larut malam. Dengan kecepatan cahaya, bergegas menuju agen travel langganan dia, meskipun dia bayarnya selalu hutang, dengan alasan tanggal tua. Waktu menunjukkan jam 10 malam, dia kebingungan mencari tiket untuk mudik. Mau pesan Grab tapi takut, karena hutangnya kemarin belum dilunasi. Di tengah kebingungannya, Pekor hanya bisa istighfar dan merenungi nasibnya. Kenapa sudah jelek dan sial melulu? Apakah karena kutukan? Guman Pekor dalam hati. Setelah hampir putus asa, dan di saat dia kowa-kowa, tiba-tiba terdengar suara yang menyejukkan hatinya. Terdengarlah suara mobil yang sangat gahar, seolah-olah seperti mobil balap. Kurang lebih seperti itu suaranya. Maklum supirnya pembalap. Dia pun seketika langsung berpikir, sebagai orang paling beruntung di dunia, padahal baru saja dia berpikir bahwa dia orang paling sial. Tanpa pikir panjang si Pekor langsung saja menstop mobil tersebut. Pucuk di cinta travel pun tiba. Mungkin itu pepatah yang cocok buat Pekor. Pekor pun menghampiri Pak Sopir dan bertanya apakah travel ini menuju Desa Konoha. Dan Pak Sopir pun menjawab, benar dek. Sungguh senang sekali dalam hati Pekor karena mendapatkan travel tidak sengaja malam-malam. Pekor pun langsung masuk dan sungguh hatinya berdegup kencang. Seperti ketika dia ketemu pujaan hatinya yang jualan sebelah. Karena penumpang lainnya wajahnya pucat, seperti zombie di film Azab Indosiar. Seketika suasana langsung berubah sunyi dan hening. Bulu kuduk Pekor pun sudah tidak karuan lagi. Pak Sopir pun langsung tancap gas dengan kecepatan penuh, seperti di film Fast Furious. Di sini perasaan Pekor sudah tidak karuan lagi. Untuk menghilangkan rasa ketakutannya, Pekor mau bermain HP dan melihat film Ike-Ike, tapi apesnya HP Pekor malah lowbat. Pekor pun mulai bingung tidak karuan sendiri di dalam mobil. Perasaannya sudah bercampur aduk. Semakin lama perasaan dan bulu kuduk Pekor semakin tidak karuan. Dia pun mencoba untuk tidur, tetapi matanya tetap sulit untuk dipejamkan. Di saat suasana takut, tapi Pekor sempat-sempatnya memikirkan pejabat yang viral kemarin di negara Konoha. Padahal belum tentu pejabat tersebut memikirkan rakyatnya. Cuakik. Di saat suasana hening dan tegang tersebut, Pak Supir berinisiasi untuk menyalakan musik yang lagi trending dan FYP di TikTok. Dan jangan lama-lama, bahaya nanti. Meskipun Pekor sudah berpikir positif, tapi Pekor tetap tidak bisa tenang dan merasakan ketakutan di dalam hatinya sampai hal yang tak terduga terjadi. Dan yang membagongkan, ternyata itu semua hanya mimpi buruk Pekor karena terbawa suasana seram di dalam mobil. Itu semua terjadi karena memang penumpang semua di dalam mobil, seperti zombie film Azab di Indosiar. Tapi di mobil Pekor tetap saja teringat dengan pejabat negara Konoha yang berani prank pemimpinnya sendiri dengan jalan yang rusak dan membangun jalan rusak hanya dalam satu malam seperti dalam cerita dongeng. Akhirnya Pekor sampai tujuan dan berhenti di suatu tempat. Sesampainya di tempat Pekor, langsung teringat dengan masakan emaknya yang seenak masakan Prindavan. Tidak lama setelah itu, Pekor bertemu dengan Bang Junet, pemilik bengkel langganan. Dia dulu hutang buat nambal ban. Tapi Pekor malah kaget setengah mati karena
mengetahui sesuatu hal, yaitu waktu di jam tangan menunjukkan tetap pukul 10 sama dengan waktu keberangkatan. Pekor pun mulai kebingungan dan menerka-nerka hal yang aneh-aneh. Tetapi Bang Junet langsung menyangkal hal yang difikirkan Pekor, karena sekarang jam sudah menunjukkan pukul 12 kurang. Bodohnya Pekor, ternyata jam yang dia beli di pasar lok baterainya habis dan dia baru sadar. Tetapi Pekor tetap bingung karena menurut perkiraan dia butuh waktu 4 jam untuk waktu tempuh sampai tujuan. Dan Pekor pun tetap bersikeras berdebat dengan Bang Junet bahwa dia naik travel hantu. Dan kaget setengah mati Pekor setelah melihat tiket di sakunya. Karena dia baru saja menaiki travel milik Om Domonic Toretto, jagoan di Fast Furious. Padahal Pekor baru saja mau pamar ke tetangganya di kampung bahwa dia baru saja menaiki travel hantu. Ini dia botak, bukan sembarang botak, sopir yang bisa mengalahkan emak-emak Yansen kanan belok kiri.